Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Mika Romauli Pasaribu, 2010 10 601. Saya dari Universitas Trilogi. Hai guys. Di video saya kali ini saya akan menyebutkan seorang tokoh pemimpin dalam negeri atau luar negeri tentang tindakan atau inovasinya di era social distancing karena dampak COVID-19. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah seorang pemimpin di era COVID-19 ini. Dan topik terakhir, saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya, kemudahan dan kesulitan cara pembelajaran daring. Stay tune! Topik yang pertama, saya akan menyebutkan seorang tokoh dalam negeri, yaitu Bapak Ridwan Kamil atau bisa disebut Kang Amil. Beliau adalah pejabat Provinsi Jawa Barat. Dia mengatakan, selama COVID-19 kami mencoba mempertahankan inovasi pembangunan. Berita baiknya, IPM kami malah naik. Sebelum COVID-19 72,3, saat COVID-19 72,9. Kami juga berhasil mempertahankan sebagai provinsi ekspor tertinggi selama pandemi di tahun 2020. Menurut beliau, kunci penanganan COVID-19 adalah kepemimpinan dan inovasi. Untuk menangani pandemi COVID-19, Pemda Provinsi Jawa Barat membuat aplikasi yang disebut Pikobar. Aplikasi yang telah mendapatkan penghargaan di level internasional menjadi sumber informasi masyarakat Jawa Barat terkait penanganan COVID-19, serta menerapkan konsep pentahelix. Konsep pentahelix ini memiliki 5 unsur di dalamnya, yaitu ada akademis, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media, dalam membuat proses pembangunan di Jawa Barat lebih efektif dan efisien. Nah, yang tadi itu adalah versi pejabat dalam negeri. Lalu kita akan membahas pejabat luar negeri. Salah satunya adalah Silveria Jacobs. Di sini dia menyatakan, cukup berhenti bergerak jika tidak memiliki roti yang disukai di rumah. Maka makanlah kerupuk, makanlah sereal, makanlah gandum atau sarden. Mengapa? Karena di negara tersebut tidak memberlakukan penguncian ketat atau yang bisa kita sebut lockdown. Untuk menangani kondisi yang ada, tapi memberlakukan pengawasan terhadap penjarakan fisik masyarakat atau yang kita sebut social distancing. Topik yang pertama tadi itu adalah contoh pejabat luar negeri maupun dalam negeri yang menurut saya tindakan atau inovasinya bijak atau baik. Nah, ini topik kedua. Saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana seorang pemimpin bisa tetap bekerja atau meneruskan perusahaannya di tengah pandemi COVID-19 ini. Di sini ada 3. Yang pertama adalah pemimpin perhotelan, kedai kopi dan kuliner, dan satu lagi adalah retail pakaian. Jika kamu seorang pemimpin di perhotelan, maka hal yang akan kamu lakukan adalah yang pertama, kerjasama lokal. Maksudnya itu bersifat business to business. Untuk itu, hotel harus bekerja sama dengan sektor lainnya di industri wisata. Nah, yang kedua, nilai tambah. Maksudnya itu, pemilik hotel dan tim yang mengelola harus fleksibel
dan lincah dalam membuat skenario, perencanaan, memonitor, dan pergerakan pasar. Yang ketiga itu ada gift voucher. Maksudnya apa sih gift voucher? Jadi tuh gift voucher itu kayak gift buat menginap, voucher voucher menginap, voucher perjamuan teh, voucher makan, atau voucher lainnya yang bisa memperdaya supaya bisa orang lain menginap lagi di hotel tersebut. Yang keempat ada layanan pesan antar. Maksudnya itu kan kalau setiap perhotelan kan ada tuh yang namanya kalau misalkan kita menginap di salah satu hotel, pasti kan terkadang kita tuh males buat turun ke bawah, buat breakfast, buat dinner, apa segala macam. Nah, kita bisa kontak telepon di kamar kan, setiap kamar ada telepon. Nah, itu kita bisa telepon, kita pesan makanan. Kenapa layanan pesan antar? Karena layanan pesan antar saat ini sedang tren, apalagi di tengah COVID-19. Dan masih akan terus berlanjut, bahkan meluas ke semua negara di dunia setelah pandemi virus corona berhenti. Nah, yang terakhir itu adalah kreatif berinovasi. Maksudnya itu, dalam menjalin kerjasama dengan rekan baru di sekitar mereka, barulah ada peluang memperoleh profit kembali. Jadi itu kita harus terus berkembang, terus memunculkan inovasi-inovasi tersebut, bagaimana supaya kita bisa bekerja sama dengan si A, si B, si C. Yang kedua, ini ada kedai kopi dan kuliner, atau bisa disebut restoran kali ya. Yang pertama itu kita harus mengutamakan delivery dan take away. Apalagi protokol dari pemerintah sekarang yang mengurangi tamu atau pembeli yang ingin makan di tempat. Maksudnya itu dengan mencegah pelanggan makan di tempat makan, risiko penularan virus juga dapat dikurangi. Yang kedua, mengecek suhu tubuh karyawan dan pelanggan. Selain menerapkan protokol yang diterapkan oleh pemerintah, menyediakan petugas dengan termogan di setiap pintu resto dapat mencegah orang-orang yang memiliki gejala demam masuk ke dalam tubuh dan menularkan virus ke orang lain. Yang ketiga, mewajibkan karyawan memakai masker sepanjang hari. Itu khusus banget dan itu penting banget, apalagi kalau misalkan di dalam restoran di tengah pandemi kayak gini, pelanggan kita atau karyawan kita nggak pakai masker, terus tiba-tiba dilihat pelanggan, otomatis pelanggan nggak bakalan mau masuk atau beli makanan yang ada di tempat kita. Yang keempat, membersihkan area dengan disinfektan setiap saat. Ya gimana ya, kita kan mau makan, apalagi di tengah pandemi kayak gini, itu semua harus terus terjaga dan terhigienis. Yang kelima, menyediakan tempat cuci tangan. Itu juga salah satu protokol dari pemerintah. Yang keenam, menerapkan contactless delivery. Maksudnya itu menjaga jarak antar orang. Jadi kalau misalkan pelanggan mau delivery, jadi tuh yang kurirnya itu pas datang, pas udah nyampe di tempat, itu dia ngeluarin makanannya di atas kargo atau tas gitu. Nah, terus dia ntar mundur, baru mempersilahkan pelanggan untuk ngambil makanannya gitu. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, menempelkan kartu cek suhu tubuh. Contohnya setiap restoran atau tempat-tempat makan, tempat-tempat nongkrong anak-anak muda zaman sekarang gitu kan, apalagi tengah pandemi saat ini, itu tuh penting banget yang kayak papan gitu. Jadi ntar di situ ada nama karyawan kita atau pekerja kita, terus nanti di sampingnya ada suhu. Jadi setiap saat kita harus ngecek pelanggan kita dan menulis
suhu tubuhnya di papan tersebut. Itu supaya pelanggan jadi tahu dan nggak nggak was-was gitu kalau misalkan mau masuk ke tempat atau resto kita. Nah, yang terakhir nih, langkah-langkah terakhir yaitu retail pakaian atau yang bisa kita sebut itu fashion, ya kan, fashion. Nah, pertama-tama, apalagi di tengah pandemi sekarang, ya kan, itu tuh kita harus yang namanya cari terus inovasi. Terus inovasi tuh nggak membatas semua pekerjaan ya, kayak harus kayak cuman pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C, ya kan, semua pekerjaan harus ada inovasinya. Kayak misalkan yang pertama, yang awalnya kita cuman kayak nyewa tempat, nyewa ruko gitu. Terus sekarang karena pandemi kita harus berkembang. Gimana caranya? Ya kita buat aplikasi online atau buka toko online supaya bagaimana sih pelanggan bisa tetap stay di rumah tapi tetap stay juga dalam profesionan. Itu yang pertama. Kita harus cari inovasi dan membuat aplikasi online shop. Yang kedua, hormati dan perkuat hubungan dengan pelanggan. Jadi kalau misalkan contohnya saya adalah seorang pengusaha dalam retail pakaian, lalu saya ada pembeli pertama. Kita sebagai pengusaha nggak boleh memilih-milih, terus nggak boleh membeda-bedakan. Maksudnya nggak boleh membeda-bedakan tuh kayak misalkan si A begini, pelanggan si B begini gitu. Jadi gimana sih supaya bisa dapet pelanggan tetap. Yang ketiga, buat promosi penjualan. Maksudnya itu yang tadinya kita buka ruko doang, terus tiba-tiba buka online shop, kan pelanggan-pelanggan nggak tahu tuh. Nah, terus gimana supaya pelanggan kita tahu dan tetap stay di rumah, yaitu kita kayak misalkan buat brosur atau nyewa nyewa tempat yang bisa nyewa iklan gitu kan. Terus atau apapun yang bisa mempromosikan penjualan kita. Dan yang terakhir, ini gak cuman penting banget buat di retail pakaian doang, di semua pekerjaan ini penting banget, yaitu adalah jangan panik dan jangan berhenti menjual. Jadi kita harus tetap semangat, jangan mudah menyerah, dan pokoknya itu jangan panik. Kalau misalkan lagi penjualan kita lagi menurun, itu kita nggak boleh panik, itu kita harus tetap cari inovasi, kembali lagi inovasi. Lalu ini yang terakhir banget nih, topik yang terakhir. Jadi pengalaman saya dalam mata kuliah ini benar-benar berarti banget, karena saya yang tadinya nggak bisa, ya saya suka bikin video tapi saya nggak bisa gitu buat ngupload di YouTube contohnya gitu. Terus ilmu kepemimpinan saya juga jadi luas, yang kayak zaman SMA itu kita cuman kayak ngerti ya udah pemimpin itu harus kayak gimana, terus nggak boleh gimana. Nah, ini kalau dalam perkuliahan kali ini kepemimpinan itu jadi luas, terus jadi kayak beda banget zaman SMA sama zaman perkuliahan. Persiapan untuk semua itu yang pertama banget sih, kita harus tetap harus semangat apapun kondisinya, harus tetap semangat. Terus karena pandemi juga, maupun itu pandemi atau setelah pandemi COVID-19, kita juga harus tetap
melaksanakan protokol karena kita nggak tahu kapan virus itu bakal balik lagi ke dalam tubuh kita. Bawa hand sanitizer, terus jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker dengan benar, jangan yang kayak cuman tutup di hidung doang, atau jangan taruh di dagu gitu. Nah pokoknya itu kunci utamanya, itu kita harus tetap semangat. Oke, cukup sekian penyampaian saya dalam video kali ini. Semoga berarti buat kalian yang menonton, pembelajaran buat kalian juga, dan ya bisa termotivasi dalam video saya kali ini. Jika ada perkataan saya yang salah atau penyebutan saya yang kurang berkenan, mohon maaf ya guys. Ya semoga video ini jadi inspirasi kalian. Jangan lupa, sekarang masih COVID-19, tetap pakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer. Ya kalau bisa stay at home. Makasih udah nonton, jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.